Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mei Lenawati sebagai dosen pengampu serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat krusial di era digital saat ini, yaitu manajemen risiko, analisis risiko, dan keamanan pada proses bisnis. Fokus utama kita hari ini adalah bagaimana mengidentifikasikan dan mengelola ancaman pada teknologi. Yang pertama, e-commerce, yang kedua, ID, yang ketiga, email bisnis, dan yang terakhir, m-banking. Pada konteks digital dalam bisnis TI ini, digitalisasi mengubah cara bisnis beroperasi seperti transaksi online, komunikasi elektronik, pertukaran data, manajemen risiko menjadi krusial untuk mengelola ancaman keamanan. Pertama, mari kita lihat lanskap bisnis saat ini. Digitalisasi ini bukan sekedar pilihan melainkan tulang punggung aktivitas. Segala transaksi, komunikasi, dan pertukaran data dari ranah digital. Namun efisiensi ini datang bersama paket kerentanannya. Jadi, mengapa manajemen risiko sangat penting? Karena setiap aktivitas digital melalui e-commerce juga m-banking potensi ancaman nyata seperti fraud atau penipuan, kebocoran data, sistem down. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya secara proaktif dan eksekutif. Sebelum masuk ke risikonya, kita samakan persepsi dulu mengenai e-commerce. Secara mendasar, e-commerce adalah aktivitas transaksi barang atau jasa melalui internet dengan alur yang umum kita lalui seperti mendaftar, membeli, membayar, hingga barang dikirim. Di dunia sistem informasi, kita mengalami berbagai modal interaksi seperti business to business atau B2B. Business to business antar organisasi yang bercontohkan pembelian kendaraan operasional dari perusahaan otomotif oleh perusahaan logistis. Yang kedua, business to customer atau B2C. Bisnis antar organisasi ke customernya yang bercontohkan pembelian ayam goreng tepung dari perusahaan ayam kriuk ke customernya. Yang ketiga, customer to customer, bisnis antar perorangan dengan perorangan. Contohnya, transaksi jual beli platform e-commerce biasanya menggunakan skema ini. Yang keempat, business to business atau C2B, bisnis antar perorangan dengan organisasi. Bercontohkan permintaan sharing seorang influencer oleh perusahaan. Yang kelima, business to government atau B2G, bisnis antar organisasi dengan pemerintahan. Bercontohkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintahan dengan perusahaan. Yang terakhir yaitu customer to government atau C2B, bisnis antara perorangan dengan pemerintahan. Contoh, proses pembayaran barang jasa oleh perorangan yang disediakan oleh negara seperti listrik, air, dan lain-lain. Nah, di sini adalah poin analisis risikonya. Dalam e-commerce, ancaman keamanan bisa kita bedah menggunakan pilar keamanan. Informasi ditambah aspek bisnisnya. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Risikonya adalah kebocoran data pribadi atau data kartu kredit pengguna. Yang kedua, integrity atau integritas data adalah ancaman manipulasi data yang semisal peretasan untuk mengubah harga atau menghapus data transaksi secara ilegal. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. E-commerce dituntut aktif 24/7 jika sistem mengalami down akibat serangan DDoS. Misalnya, bisnis langsung rugi materi dan reputasinya. Yang keempat, authentication atau non-repudication, resiko penipuan transaksi di mana seseorang berinteraksi palsu atas nama orang lain. Baik, yang terakhir yaitu power shift to customer. Dari sisi bisnis ini, era digital membuat pelanggan sangat mudah. Hanya dengan beberapa klik jika layanan kita tidak aman atau mengecewakan. Baik, selanjutnya mari kita bahas komponen penting dalam rantai pasar modern.
yaitu EDI atau Electronic Data Interchange. Berbeda dengan e-commerce biasa, EDI adalah integrasi yang memungkinkan perusahaan bertukar dokumen secara otomatis langsung antara sistem tanpa dokumen fisik. Contohnya, pertukaran post order atau PO, faktur tagihan hingga laporan stok interface secara real time antara pabrik ke distributor. Karena EDI menghubungkan jaringan antar perusahaan, resikonya pun tinggi. Apa saja ya ancamannya? Baik, yang pertama yaitu adanya potensi akses ilegal dari pihak luar yang menyusup ke jaringan internal. Yang kedua, resiko teknis berupa hilang atau terduplikasi saat proses transfer berjalan. Yang ketiga, jika jalur komunikasi EDI menggunakan value add network atau pihak ketiga, ada resiko kebocorannya, yaitu data rahasia perusahaan di sana yang sangat penting itu. Dan yang terakhir, adanya ancaman manipulasi data di tengah jalan atau man in the middle attack saat dokumen sedang ditransmisikan. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke alat komunikasi yang paling mendasar namun vital, yaitu email bisnis. Email adalah alat komunikasi utama baik internal tim maupun eksternal dengan klien. Mengapa sih masih dipakai itu email? Karena email menawarkan kecepatan, kemudahan, dan yang terpenting adalah sebagai rekam jejak komunikasi yang sah dan terstruktur di perusahaannya, serta mampu mengirim lampiran data yang formal. Meski krusial, email justru sering menjadi pintu masuk utama serangan cyber. Kita harus waspada terhadap 3 risiko utamanya. Yang pertama, phishing atau malware. Email palsu yang dirancang mirip sekali dengan pihak terpercaya untuk mencari kredensial atau berisi lampiran jahat yang mengeksekusi malware ke komputer kantor. Yang kedua, yaitu kebocoran informasi, baik disengaja melalui peretasan akun maupun tidak disengaja. Karena kelalaian karyawan yang mengirim data sensitif ke alamat email yang salah. Yang ketiga, email spoofing, teknik memalsukan identitas pengirim. Misalnya, menggunakan nama pengirim agar mirip bos atau vendor untuk menipu penerima yang melakukan transfer dengan ilegal. Selanjutnya adalah e-banking sebagai penggerak transaksi finansial. Kemudahan transfer dan cek saldo kapan saja merupakan keuntungan utamanya. Layanan e-banking mencakup transfer dana, pembayaran tagihan, dan cek saldo secara online. Keuntungan utamanya yaitu mudah diakses kapan saja dan di mana saja, efisiensi tanpa batas lokasi, serta menghemat waktu nasabah dalam berinteraksi. Oke, baik. Sekarang adalah resiko pada e-bankingnya. Yang pertama yaitu pencurian data atau hacking, akses ilegal ke akun nasabah melalui hacking, skimming, dan pencurian kredensial login yang mengancam keamanan data pribadinya. Yang kedua yaitu penipuan transaksi, adanya transaksi tidak sah atau pemalsuan identitas keuangan yang merugikan nasabah dan bank. Yang terakhir, gangguan sistem atau malware, masalah downtime, siber, dan serangan malware pada perangkat pengguna yang bisa merekam aktivitas transaksi perbankan secara diam-diam. Sebagai kesimpulan dari seluruh analisis tadi, manajemen risiko bukan sekedar opsi perlengkapan, tetapi fondasi utama untuk kelangsungan bisnis digital. Baik, berdasarkan risiko yang di atas, ada 3 mitigasi yang wajib diterapkan oleh seorang profesional sistem informasi. Oke teman-teman, yang pertama, kontrol teknis atau prosedural. Kita harus mengombinasikan teknologi seperti enkripsi data, instalasi firewall, implementasi multifaktor atau MVA, serta diiringi dengan standar operational procedure atau SOP yang ketat. Yang kedua, edukasi pengguna. Mengapa? Karena manusia seringkali menjadi mata rantai terlemah. Pelatihan berkelanjutan tentang bahaya phishing dan social engineering sangatlah mutlak diperlukan sebagai karyawan dan nasabah. Yang terakhir, monitoring berkelanjutan. Evaluasi dan audit resiko TI tidak
boleh dikatakan sekali saja, melainkan harus dipantau terus-menerus guna menggunakan budaya organisasi yang sadar akan keamanan informasinya. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis risiko keamanan pada proses bisnis digital. Semoga bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua dalam merancang sistem yang aman di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.